segala macam kita fokus di dalam kelas. Jadi ikut arahan dari ibu ya. Nah, sekarang hentikan sejenak apa yang kalian lakukan. Ambil posisi yang nyaman. Nah, ambil posisi yang nyaman. Nanti kita duduk, kita cari posisi yang nyaman ya. Duduklah dengan posisi yang tegak. Duduk dengan posisi yang tegak. Rileksnya tegak. Duduk tegak begini. Tidak membungkuk, namun tetap rileks. Tidak boleh membungkuk, harus rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Rileks. Bahu kiri, kiri kanan. Rasakan tempat duduk Anda. Letakkan kedua tangan Anda di samping paha. Kedua tangan di samping paha. Duduk tegak. Pejamkan mata kalian. Pejam. Tutup mata ya. Kalau pejam itu harus tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam secara sadar. Tarik keluar. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Amati apa yang dirasakan tubuh. Amati tubuh yang lebih rileks dan fokus pada situasi. Lebih tenang lagi, lebih tenang. Latihan selesai dan buka mata. Bagaimana kalian merasakan apa? Tenang toh? Harus fokus deh. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai aturan dan norma. Materi kita pada pagi hari ini adalah apa? Aturan dan norma. Norma. Nah, muatan pembelajaran itu PKM atau Pendidikan Pancasila. Adapun beberapa tujuan, coba kita perhatikan sama-sama di depan ya. Nah, ada tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, setelah membaca teks, mengamati gambar dan tayangan video dengan pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat menjelaskan makna aturan dan norma di sekolah, di rumah dan lingkungan sekitar dengan percaya diri, dengan mandiri dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, setelah membaca teks, mengamati gambar dan tayangan video melalui media dengan pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat menemukan contoh-contoh aturan dan norma yang ada di lingkungan sekolah, rumah dan lingkungan sekitar dengan mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Yang ketiga, setelah membaca teks, mengamati gambar, mengamati benda nyata dan tayangan video melalui media dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat membuat karya tentang aturan dengan mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Sudah paham? Sudah. Kalau begitu kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu mau tanya dulu. Kita tadi belajar tentang aturan dan norma ya? Sudah pernah kata aturan atau belum? Sudah. Aturan. Apa yang kalian tahu tentang aturan? Yang tahu angkat tangan. Aturan. Apa itu aturan? Coba Angel. Aturan adalah segala yang harus kita taati dan kita jalankan. Nah, jadi aturan itu segala sesuatu yang perlu kita taati dan kita jalankan. Tepuk tangan untuk Angel. Ibu akan membagikan sebuah konten. Ini bentar kalian baca. Ibu akan membagikan materi. Baca masing-masing ya. Coba kalian perhatikan di dalam materi. Nah, itu di dalam itu menjelaskan aturan ya. Aturan itu ada banyak.
aturan baik aturan di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Adapun juga contoh-contohnya masing-masing. Sekarang Ibu beri waktu 2 menit untuk membahas. Setelah membaca, Ibu akan memberikannya. Yang pertama, siapa yang mau jawab aturan apa-apa saja yang ada di sekolah? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Ayo Elia. Sebutkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai jadwal dengan rapi. Aturan itu sama dengan tata tertib ya kalau kita di sekolah. Coba tentukan. Menjaga kebersihan kelas setelah dengan melestarikan tiket. Lanjut Arfan. Coba, apa yang kalian maksud? Merapikan? Yang di sekolah, aturan yang ada di sekolah. Sudah ya? Yang pertama itu apa yang itu? Datang di tegas. Yang pertama. Datang ke tempat baru. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua. Memakai seragam sesuai rapi. Yang kedua memakai seragam sesuai dengan jadwal. Yang berikutnya aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kantor. Baca suara lengkap. Warga harus melapor kepada ketua RT. Yang kedua, Larangan tumpang sampah sembarangan. Yang ketiga, warga harus mengetahui pintu belum. Nah, itu merupakan aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Sekarang Ibu rasa itu semua sudah paham ya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, yaitu untuk kita kerja kelompok. Untuk satu, perhatikan baik-baik. Sebelum mengerjakan itu ada beberapa petunjuk di dalam. Ada beberapa petunjuk ya. Sekarang Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD. Sambil diskusi, perhatikan baik-baik. Lihat pertanyaan-pertanyaan. Diskusi ayo. Yang lain diskusi, lihat jawaban. Ada yang lain baca pertanyaan. Oke, balik anak-anak. Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu kita yel-yel dulu ya, biar semangat ya. Halo. Untuk semangat. Harus tetap semangat ya. Oke, baik. Ibu akan
dijalankan. Yang kedua, tujuan aturan yaitu untuk menjaga hak dan kewajiban aturan manusia dapat tercipta masyarakat yang teratur. Yang ketiga, Kita tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan. Dan sekarang dari kelompok 2 dan 3, apakah ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 1? Ibu persilakan. tidak ada. Yang mau beri masukan ataupun tanggapan? Tidak ada? Tidak. Aturan yang ada di lingkungan sekitar. 1. Tamu warga harus lapor kepada ketua RT. 2. Larangan membuang sampah sembarangan. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Apakah ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 2? Silakan. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, aturan yang ada di lingkungan sekitar. 1. Tamu warga harus melapor kepada ketua RT. 2. Setiap warga wajib menjaga keamanan, kebersihan, serta ketertiban lingkungan. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman yang sudah melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Sekarang Ibu mau bertanya. Apa saja aturan yang ada di sekolah? Sebutkan. Yang tahu angkat tangan. Oliva, oke, silakan. Aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, Datang sekolah tepat waktu. datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, Memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi. yang ketiga, Menghormati guru. nah, ada yang lain. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Oliva. Berikutnya aturan-aturan yang ada di rumah. Yang ada di rumah, aturan yang ada di rumah. Ayo lapor. Harus berani, percaya diri ya. Yang pertama, Merapikan tempat tidur. merapikan tempat tidur. Yang kedua, Kami sebelum keluar rumah. pamit sebelum keluar rumah ya. Dari benar ya. Semua jawaban itu benar ya. Jadi tinggal kita apa? Tinggal kita apa? Jalankan. Kita harus taati aturan-aturan yang sudah ada. Di sekolah kita mengikuti aturan yang di sekolah. Setelah pulang dari sekolah kita kembali ke rumah, kita mengikuti mentaati aturan yang ada di rumah. Di rumah juga kita tinggal di lingkungan masyarakat. Jadi kita juga harus taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah itu contohnya, jangan membuang sampah, harus apa itu? Tidak boleh mencuri, itu segala itu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita tinggal di lingkungan itu pasti ada yang buat aturan itu, pemerintah desa. Oke, baik anak-anak, kita menyanyi bersama. Belajar Pancasila, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia, berbinaan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Halo. Hai, Hai. halo, Tepuk semangat. Ibu akan memberikan tugas rumah membuat produk ya. Nah, perhatikan di sini, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ini nanti dikerjakan. Jadi baik anak-anak, Ibu harap tugas yang Ibu beri itu nanti pulang ke rumah harus dikerjakan. Untuk kelompok 1, perhatikan. Kelompok 1, nomor 1, jelaskan pengertian aturan dan norma. 2, sebutkan macam-macam norma. 3, buatlah dalam bentuk video. Nah, itu untuk kelompok 1. Yang kelompok 2, tulislah sebuah cerita tentang aturan di lingkungan sekolah. Yang ketiga,
Devi, silakan. Pertama, saya sangat senang mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kami memahami tentang aturan di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Dan contohnya, Tepuk tangan untuk Devi.